Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masjid Alfarizki dengan NIM 001222245 dari jurusan dari jurusan Teknik Informatika, asal kampus Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan manipulasi routing pada router BGP ya dengan metode BGP Base Path Selection dengan studi kasus BGP failover menggunakan parameter WIG serta BGP load share menggunakan teknik ASPED prevent. Nah, kemudian saya akan mencoba jelaskan studi kasus pertama terlebih dahulu, yaitu topologi studi kasus BGP failover ya dengan menggunakan parameter WIG. Nah, pada topologi BGP failover ini terdapat ya 4 router, di mana router 2 yang berada pada AS200 memiliki 2 jalur, yaitu 2 jalur ya untuk menuju sumber prefix ya 192.168.4.1/32 yang berada pada AS400 di router 4. Nah, jalur pertama adalah melalui R1 ke router 1 lalu kemudian ke router 4. Nah, sedangkan jalur kedua adalah dari router 2 ke router 3 dan ke router 4 gitu. Nah, kemudian kedua jalur ini aktif. Nah, tetapi kita itu ingin menjadikan si jalur dari R2 ini melalui router 1 itu menjadi jalur utama gitu. Nah, sedangkan yang lainnya akan digunakan ketika jalur utama itu terputus atau nonaktif. Nah, kemudian apa sih WIG dalam BGP? Nah, WIG itu merupakan parameter BGP ya yang menentukan prioritas rule pada router lokal. Nah, si WIG ini hanya berlaku di router tempat dia disetting, dan si WIG ini base path selection-nya itu merupakan nilai WIG terbesar. Nah, kemudian jika terdapat 2 jalur yang menuju prefix yang tersedia, maka si router akan selalu memilih jalur dengan WIG tertinggi. Nah, kemudian tujuan dari studi kasus failover ini adalah membuat ya jalur melalui router 1 itu menjadi base path-nya dengan menambahkan WIG yang tinggi atau lebih besar dari jalur sebelahnya gitu. Dan jalur sebelahnya itu akan otomatis menjadi jalur cadangan. Nah, kemudian pada tampilan hasil konfigurasi di sini dapat terlihat kalau prefix 192.168.4.132 akan memiliki 2 path yang berbeda melalui 23.23.23.2 yaitu jalur R3. Nah, di sini terlihat si WIG itu untuk jalur menuju R1 adalah 200, sedangkan jalur menuju router 3 memiliki WIG kosong atau lebih rendah. Karena WIG 200 lebih tinggi, maka si BGP akan memilih jalur R1 sebagai root utama. Nah, hal ini ditandai dengan simbol bintang lebih besar ya pada entry BGP yang menunjukkan bahwa root tersebut adalah valid dan base path. Nah, kemudian ya bukti bahwa si jalur utama itu telah digunakan, saya melakukan trace root ya pada 192.168.4.1. Hasil si trace root menunjukkan ya hop pertamanya itu adalah 12.12.12.1 yang berarti traffic menuju prefix 192.168.41 itu lewat R1 dulu. Nah, ini sesuai ya dengan konfigurasi WIG yang kita set sebagai jalur utama. Nah, di sini juga sudah kita coba matikan. Kemudian kita sudah coba matikan ya untuk router satunya, maka si WIG-nya itu tidak. Nah, karena si router satunya itu sudah dimatikan, maka WIG yang pada jalur tersebut tidak dianggap lagi, sehingga secara otomatis si router 2 akan memilih jalur kedua, yaitu melalui 23.23.23.2 atau melalui router 3.
Nah, inilah yang disebut dengan mekanisme failover gitu, yaitu berpindah jalur secara otomatis ketika jalur utama gagal gitu. Nah, kemudian kesimpulannya untuk studi kasus BGP failover ini adalah dengan menggunakan parameter BGP wedge, kita dapat menentukan ya route yang diutamakan oleh router, jalur dengan wedge tertinggi menjadi jalur utama dan jalur yang lainnya itu akan menjadi backup jalur utama ketika si jalur utama itu mati. Nah, sehingga kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian saya akan mencoba menjelaskan pada studi kasus load share ya. Nah, pada studi kasus ini kita memiliki 4 router ya, yang dimana masing-masing router itu berada pada AS number yang berbeda-beda gitu. Nah, tujuan dari studi kasus ini adalah membuat traffic ya dari router 4 ini ke traffic milik router 2 itu terbagi secara seimbang, yaitu sebagian traffic itu dapat lewat jalur router 4 ke router 1 dan ke router 2. Nah, sebagian traffic ya lewat jalur router 4, router 3 dan router 2. Nah, secara default si BGP itu akan memilih jalur yang paling pendek ya berdasarkan aspeknya gitu. Secara manual. Secara otomatis. Nah, agar traffic terbagi dua, kita perlu mengatur ya panjang ASP secara manual menggunakan teknik ASP prevent. Nah, kemudian ASP prevent adalah teknik ya untuk menambahkan nomor AS kita sendiri ya ke dalam pad supaya jalur terlihat lebih panjang di mata router lain. Nah, ketika sebuah jalur dibuat lebih panjang, maka BGP akan lebih jarang memilih jalur tersebut. Nah, sebaliknya jalur yang lebih pendek akan lebih sering digunakan gitu. Nah, dengan memanipulasi ASP ya pada router 2, kita bisa membuat jalur dari router 4 ya terlihat memiliki panjang yang berbeda sehingga traffic dapat dibagi dua. Nah, kemudian ya pada konfigurasi ini prefix 192.168.1.0/24 dari router 2 diadvertise ke router 1 dan router 3. Nah, di router 2 kita memberikan ASP pada prevent ya 2 kali ke arah router 3, sementara ke arah R1 tidak kita prevent. Nah, akibatnya si router 4 akan melihat jalur melalui R1 lebih pendek. Kemudian router 4 akan melihat jalur melalui router 3 yang sedikit lebih panjang. Namun karena selisih prevent lebih kecil, dua-duanya tetap dianggap valid, sehingga BGP melakukan load sharing. Nah, hasilnya traffic dari router 4 menuju traffic 192.168.1.0/24 terbagi melalui dua jalur yang berbeda. Nah, kemudian kita mencoba verifikasi ya dengan menjalankan perintah show IP BGP ya. Di sini si router 4 menampilkan dua jalur prefix yang milik router 2, yaitu isinya 14. Nah, ini. Nah, soal IPGP ya dengan Nextloop ya dapat kita lihat router 4 menampilkan dua jalur ke prefix milik router 2, yaitu Nextloop 343434.1 ya melalui jalur router 3 dan Nextloop 14.14.14.1 ya melalui lewat R1 atau router 1. Nah, keduanya memiliki tanda bintang dan lebih besar ya secara bergantian. Artinya dua jalur ini dianggap valid dan layak digunakan. Nah, si BGP ini secara otomatis akan melakukan load share ya jika dua jalur memiliki karakteristik yang mirip. Nah, kemudian untuk verifikasi lebih lanjut, saya coba lakukan trace route ya dari router 4 ke prefix milik router 2. Nah, hasil trace route menunjukkan bahwa ya jalur pertama melewati router 1 ke router 2. Kemudian jalur berikutnya melalui router 3 ke router 2. Nah, di sini terlihat ya bahwa koneksi yang bergantian melalui dua jalur yang berbeda.
ini membuktikan bahwa BGP ya benar-benar melakukan load sharing ya berdasarkan ISP yang sudah dimanipulasi. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah bahwa dengan teknik BGP load share ya dapat dilakukan ya dengan teknik AS-PET prevent dengan menambahkan panjang AS-PET ya pada salah satu jalur, si BGP dapat membagi beban traffic secara seimbang. Nah, kemudian hasil trace route ya pembuktian bahwa router 4 memiliki traffic melalui dua jalur yang berbeda menuju router 2. Kemudian teknik ini ya sering digunakan di ISP ya untuk membagi beban traffic ke kedua upstream provider. Nah, kemudian demikian ya penjelasan saya yang mengenai cara melakukan manipulasi routing pada router BGP dengan studi kasus failover yang menggunakan wedge serta studi kasus BGP load share yang menggunakan AS-PET prevent. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.